Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Agustus 2025, yang dimana ini adalah hari Jumat sekaligus hari yang penting juga, dan juga sekaligus ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga di bulan Agustus 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain, dan kalau bisa pencet juga tombol thanks-nya. Oke? Nah, kenapa saya katakan hari ini adalah hari penting juga, dan juga hari Jumat juga hari akhir minggu juga ya. Kemarin-kemarin sudah saya infokan bahwa sekarang ya, lebih tepatnya sekarang itu kita akan memasuki masa yang dimana disebutnya adalah masa penentuan dari kebijakan moneter yang ada di Amerika, dan sekaligus kebijakan yang kemungkinan bakal menjadi pintu ataupun bahasa kerennya adalah menjadi peluang bagi banyak negara ataupun bagi banyak ekonom, analis, trader juga semuanya bakal memperhatikan, investor juga semuanya bakal memperhatikan, karena sekarang, besok sampai di hari Minggu akan ada yang namanya event Jackson Hole Symposium ataupun Simposium Jackson Hole yang dilakukan di Wyoming ya. Jadi nanti malam kita akan ada yang namanya Jackson Hole Symposium yang dimulai dari pembukaan oleh kakek kita ya, selaku kesayangan kita, yaitu Jerome Powell. Nanti malam ini jam 10 malam WITA, berarti jam 9 WIB ya. Untuk detail apa yang kemungkinan beliau katakan itu nanti akan saya share di dalam grup Discord di bagian general ya. Di bagian general di sini akan saya kasih apa yang kemungkinan bakal beliau ngomongkan. Kemudian di edukasi umumnya sudah saya infokan apa itu Jackson Hole Symposium ya. Jadi yang di Discord silahkan baca aja nanti. Nah, jadi nanti malam intinya adalah Jerome Powell bakal berbicara. Pastinya ini tentang kebijakan moneter. Oke, kebijakan moneter. Otomatis kalau sudah berbicara tentang kebijakan moneter adalah kebijakan tentang suku bunga. Jadi kalau kebijakan tentang suku bunga itu bakal bakal menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk negara tersebut, bahkan bagi negara-negara tetangga, even itu kayak di Eropa, kemudian Inggris, karena sekali lagi ya, ini kan kebijakannya kan dari mata uang USD ataupun dari negara Amerika, karena otomatis apa yang dilakukan oleh the Fed dalam hal melakukan kebijakan moneter biasanya akan biasanya akan ditiru oleh negara-negara yang lain. Walaupun kemarin sih itu tidak ada yang meniru ya, karena kan The Fed kemarin hold suku bunganya ataupun tahan suku bunga. Nah, negara-negara lain itu malah menurunkan suku bunga. Nah, tetapi dengan adanya Jackson Hole Symposium nanti ya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, saran saya sih ya, sekarang lebih baik kalau kalian ada yang mau trading, better sampai sesi London aja. Nanti pada saat sesi Amrik, better kalian stop. Ya, jadi apapun yang kalian tradingkan, saran saya adalah cukup sampai sesi London aja, sesi Eropa aja, jangan diteruskan sampai sesi Amrik ya. Karena sekali lagi ini Jackson Hole Symposium masalahnya adalah kebijakan moneter, yang dimana kita tahu juga ini adalah kebijakan yang sekarang bersifat luar biasa akibat dari adanya Trump ya. Kita tahu Trump itu menetapkan tarif cukup banyak ya kan, kita tahu tentang reciprocal tarif dan sebagainya. Jadi itu otomatis bakal menjadi highlight juga masalah tarif concern terhadap ekonomi di Amerika gitu kan. Apakah dengan sikap memotong suku bunga bakal menjadi hal yang bijak, ataupun mungkin menahan suku bunga adalah hal yang bijak? Itu masih bakal kita lihat nanti bagaimana hasilnya pada saat Jackson Hole Symposium ya. Karena sekali lagi ya, kemarin kan sudah bukan kemarin ya, lebih tepatnya di YouTube-nya Madana kan sudah saya buat untuk prediksi pergerakan indeks dolar ya. Jadi di YouTube-nya Madana sendiri sudah saya buat untuk di sini ya, sudah saya buat sendiri prediksi indeks dolar di tahun 2026, yang dimana di situ saya terangkan sedikit tentang
Ya, itu dah ya tarif, suku bunga dan sebagainya. Nah, dengan adanya Jackson Hole Symposium itu akan membuka pintu arah yang benar, semoga ya. Semoga membuka pintu arah yang benar untuk indeks dolar kemana mau arahnya, apakah naik atau lanjut turun itu ya. Jadi hati-hati. Jadi sekali lagi saran saya adalah kalau kalian ada mau trading pada hari ini, better kalian trading sampai sesi London. Kalau kalian skip hari ini itu lebih better karena saya worry-nya ketika Jumat ini ngomong Powell. Ingat ya, Powell ngomong itu sudah di sesi Amrik menjelang sesi makan siang. Setelah sesi makan siang selesai, jika lanjut lagi itu market tutup dan besoknya itu adalah hari Sabtu. Itu adalah masih hari hanya untuk Jackson Hole Symposiumnya. Nah, di hari Minggu itu adalah penutupannya. Jadi otomatis hari Senin itu bakal menjadi hari yang cukup ekstrim jika semisalnya nanti pada saat Jackson Hole Symposiumnya itu ada kata-kata yang luar biasa. Jadi hari Senin itu bisa terjadi gap. Ya, bisa terjadi gap. Jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya bukannya nggak mau nakut-nakutin, bukannya saya mau nakut-nakutin gitu kan. Cuman saya worry-nya adalah itu bisa terjadi. Senin ngegap, kalian yang biarkan open posisinya hari Jumat ya. Ya kalau kalian open posisinya benar, tiba-tiba Jackson Hole Symposiumnya beda gitu kan jalan ceritanya, ya itu bisa beda sendiri gitu ya. Nah, kemarin secara news kita mendapatkan data yang campur ya. Makanya pergerakan XAU-nya itu pada saat sesi news ini atas bawahnya lumayan ya. Di bawah ke atas, kemudian didorong ke bawah, naik lagi dan muter-muter di sini ya. Di sini pada saat sesi newsnya nih ya. Kalau kalian lihat dari segi tingkat pengangguran dan juga manufacturing index di Philadelphia itu mengalami data yang merah. Kalau dari segi tingkat pengangguran mingguan itu naik ke 235, lumayan beda 10.000 ya kan. Kemudian dari segi manufacturing indexnya itu kembali ke angka minus. Tetapi dari segi angka manufacturing index flash dan juga servicesnya, lebih tepatnya dari segi flash manufacturing PMI ini ekstrim sih ya, karena kan biasanya manufacturing PMI itu datanya biasanya under 50 ya. Ini sekarang langsung lompat di angka 53,3. Makanya kalau kalian lihat langsung terjadi di jam ini ya, berita keluar langsung marketnya nge-gap. Di beberapa broker di sini ada gapnya nih ya, di harga 3344 pada saat news keluar yang manufacturing dan services PMI di sini. Kemudian diikuti oleh existing home sales yang ya ini tidak terlalu beda jauhnya ya kan. Dari 3,92 ke 4 juta yang nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi kemarin kita mendapatkan hasil yang mix sehingga sehingga dari XAUUSD bergerak cukup ya ginilah pada saat news ya. Nah, jadi kemarin jika ada yang ambil posisi sell ya, seperti yang sudah saya bilang, kalau ada yang mau nge-sell, tunggu marketnya itu break di bawah 3338. Kalau ada yang mau nge-break di bawah 338, kalian tidak bisa terlalu jauh untuk ambil take profit. Benar aja di sini di M5 sudah saya buat kotak di sini kan. Di sini ada demand-nya. Demand-nya kena kemudian naik. Nah, naiknya ternyata tidak bisa naik di atas 3340. Alhasil pada saat sesi pre New York ya, ini kan sudah jam 6 ya, masuk jam 7. Itu udah masuki pre New York morning lah bahasanya. Ini marketnya drop jauh dan kemarin juga sudah saya bilang jika semisalnya market itu memilih turun dan meretest dari trend line, maka lebih prefer adalah dia retest trend line dan maksimum itu tidak boleh ngelewatin 25. Dan kalau kalian lihat kemarin penurunannya itu adalah lumayan cukup ekstrim ya. Penurunannya adalah sampai di 25,21. Di sini sudah saya buat garis birunya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di 30 ya kan, kemarin sudah saya bilang kalau ada yang mau nge-buy di 30, stop lossnya better adalah taruh di bawah 25. Pokoknya taruh di bawah ini kan, taruh di bawah swingnya ini. Bahkan saya bilang kemarin ya kan, kalau lebih prefer di bawah 23 ya kan. Ini lebih safety di bawah 23. Tapi kemarin saya udah bilang kalau mau lebih cukup ekstrim, nggak mau besar stop lossnya, adalah taruh di bawah 25. Ya di sini kalau kalian ada yang nge-buy di 30 sih, kalau langsung instan buy ya, kalian bakal kena drawdown lumayan, hampir kena SL. Tapi ujung-ujungnya kalian profit ya. Kalau ada yang nge-buy dari 30 itu profitnya adalah maksimum kemarin sejauh 176 pip. Terus kalau ada yang ditambah, ada yang nge-sell di bawah 38
Itu berarti profitnya jika ada yang nge-sell tahan gitu kan sampai ke demand di M15 nya di sini 84. Berarti 84 tambah 76 berapa tuh? Ya, berarti 250 ya, 250 pip total kalian kalau ada yang dapat kemarin ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah kita masih prefer untuk ambil buy atau kita masih prefer diam dulu atau kita nge-sell? Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, satu-satu. Nah, yang pertama adalah kita lihat daily dulu. Ya, daily dulu kita lihat. Pembentukan candle daily kemarin itu adalah ya di sini kalau dilihat bearish sih ya, bearish. Kalau diukur besaran bullish bearishnya ya, bullishnya itu hanya sebatas 131, sedangkan bearishnya itu adalah sejauh 138. Jadi kalau ibaratnya 0,41 banding 0,40. Jadi beneran 50-50 ya. Dari total satu hari kemarin, hari Kamis, itu kekuatan bullish powernya ya 51 banding 49 lah, lebih gede. Bearishnya lagi sedikit. Nah kan bearishnya itu 0,41%, sedangkan bullishnya hanya 0,4%. Ya dikit banget ya kan. Jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi dengan demikian seharusnya di sini next candle-nya sekarang hari Jumat di sini saya rasa tidak akan terlalu memberikan dampak apapun sih. Kalau dari segi indikatornya secara stokastik ini masih merembet ke bawah ya kan. Pelan-pelan merembet ke bawah. Kalau dilihat dari segi RSI dia masih flat di 50. Jadi tetap tidak memberikan kita dampak apapun ya. Kemudian dari segi H4 ini trend line-nya kalau kita lihat ini kan sudah dites ya, breakout sudah di retest. Jadi sejatinya jika marketnya ini mau lanjut naik, ini bisa ya. Dan kalau kalian ngelihat ini sebagai posibilitas market membuat yang namanya inverted head and shoulder, itu kemungkinan bisa. Tapi di sini yang dilihat adalah invertednya dari sini ya, dari harga 58, tidak bisa ditarik dari harga 75. Karena bakal begini bentuknya sebenarnya ya, dari sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau ini break ya, break neckline. Break neckline berarti otomatis dia sudah selesai dari 1 banding 1 apa namanya? Inverted head and shoulder-nya. Nah, dengan dia saya katakan kemarin ya, kalau dia ngebreak 58 di sini, maka next targetnya adalah dia bisa nge-sweep stop loss ataupun liquidity yang ada di harga 75 di sini. Jadi kalau dia break di sini, maka skenario-nya adalah ketika dia break masih sama kayak kemarin ya. Ini bisa turun naik sampai ke 75. Masih bisa. Tapi apakah di sini memang bisa terjadi namanya pola IHNS? Ya, kita lihat aja lah. Yang penting kalau dilihat ini trend line-nya saya pakai dulu ya. Karena harga belum ngelewatin 58. Kalau harga sudah ngelewatin 58, ini trend line-nya baru saya akan delete. Karena saya worry-nya adalah trend line-nya di sini dari yang berupa resisten berubah menjadi support. Dan kalau dia berubah menjadi support, dia kemungkinan bakal terkoreksi turun cukup dalam berarti ya. Karena kan semula ini kan sebagai resisten. Ya kan, ini apa namanya, trend line-nya ini kan semula sebagai resisten, di break ya kan, di break. Nah sekarang kalau dia menjadi support, jika misalnya ini turun ya kan, turun berarti ini menjadi support, naik lagi, turun lagi menjadi support lagi, itu bisa ya. Jadi otomatis ini bisa menurun semakin lama semakin dalam, dan ini yang saya nggak pengen sebenarnya. Kalau berubah dari resisten menjadi dari resisten berubah menjadi support, kayaknya itu bakal lumayan kencang juga penurunannya, itu aja sih. Dan kemungkinan ya 3.300 bisa balik lagi. Ataupun skenario yang paling buruk adalah dia berubah menjadi support dan ditembus lagi ke bawah. Nah kayak begini. Nah kalau udah kayak begini, wah ini trend line-nya menjadi suatu hal yang tidak bagus. Itu aja sih ya, agak sedikit problem. Ya, dari segi H4 harapan saya adalah semoga market itu tidak sekali lagi mengulang kejadian pada saat minggu lalu ya, yang mana dia turun naik turun ya kan. Kalau ini sekarang dia naik turun kayak begini, maka lanjutlah ini kondisi tanggal 18 Agustus kemarin ya. Karena sekali lagi itu posibilitas masih ada loh ya, begini ya, begini. Nah udah, ini saya tinggal copy paste aja nih ya, copy paste saya bawa ke sini ya.
Nih, ini saya tinggal perbaiki ini aja nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Kalau dia ini ke sini, ini bisa ke sini. Nah, ini bisa begini jatuhnya ya kan, mengulang kejadian kayak kemarin tuh ya kan. Ini high lebih tinggi, tapi ini juga higher low lebih tinggi, tapi ujungnya dia ngebreak ngebuat lower low. Kan sama nih, high lebih tinggi, ini low lebih tinggi, tapi di sini dia ngebuat lower high, ya kan? Di sini buat lower high juga. Kalau dia turun ujung-ujungnya, ya ini bisa ngebreak lagi. Nah, ini hal sekali lagi yang saya tidak pengen. Tapi apakah posibilitas itu masih ada? Masih ada. Makanya selama ini 58 belum di break, posibilitas kayak tadi itu masih ada. Ya. Nah, kalau dilihat dari segi H4 sekarang kalau berbicara market structure, apakah ini sudah beneran change of character? Ya, secara teorinya ini sih sudah sebenarnya sih ini belum ya. Sebenarnya sih kalau dilihat pakai beneran kalau kita pakai candlestick ini sebenarnya belum change of character, tapi kalau pakai line chart ini sudah change of character ya. Di sini, kemudian di sini dia ngebuat lower low ya kan, di sini dia ngebuat higher high, udah dia ngebuat lower low, lower high, lower low. Nah, di sini kan terjadi change of characternya. Ya, di sini terjadi change of character. Itu. Di sini change of character versi line chart. Tapi kalau pakai candlestick tidak demikian. Ya, kalau pakai candlestick ini adalah change of characternya sebenarnya. Ini tetap ya. Ini sebenarnya nih. Nah, kalau dilihat ini adalah adjustment ya. High, low, lower low, higher high, kemudian break. Nah, ini adalah adjustment sebenarnya. Jadi kalau dia break di atas 58 otomatis itu bakal berubah menjadi change of character yang besar, yang valid gitu kan. Maka otomatis 75 itu bakal gampang kena. Kemungkinan sweep liquidity di 75 bakal terjadi. Jadi kalau mau pakai versi yang line chart ini sudah change of character, tapi kalau pakai candlestick ini saya rasa masih bearish sih, karena untuk sekarang ini adalah original high dan ini adalah original low-nya. Untuk satu swing ini ya. Satu swing ini. Di sini marketnya ngebuat lower high dan lower low soalnya. Walaupun dia ngebreak yang di sini swing pertamanya, cuma kan originalnya ini belum di break. Ya, originalnya belum di break. Itu aja sih. Tapi kalau ditanya saya pandangannya gimana, ya saya pandangannya sih masih bullish, asalkan 3270 itu belum break, itu aja sih. Dan apalagi ditambah dengan harga sekarang di atas trendline, ya saya pribadi masih berpandangan bullish aja. Nah, support resistan H4 yang ada di 34 sampai 31 ini works ya, ataupun benar-benar stay harganya di situ, tidak mau lebih turun. Walaupun di sini sempat dalam sekali kemudian mental, ya kan? Untungnya seperti itu. Kalau kita lihat dari segi H4 stokastik, ya dia untungnya masuk ke zona oversold. Ya ini ngeriset ya seperti yang sudah saya bilang kemarin, naik kemudian nge-cross ke bawah tapi masih bertahan di atas 50. Nah, dari segi RSI-nya doang nih yang masih flat di 50 nih, dia belum ada tanda-tanda naik. Jadi kalau powernya naik ya, nge-cross balik lagi naik ditambah dengan RSI yang naik juga menghadap ke atas, kemungkinan kita bisa naik lagi, tapi tidak untuk kemungkinan ini bisa bergerak sideways sampai nanti malam newsnya ya. Makanya saya sudah himbaukan tadi di awal ya kan, kalau mau trade seperti apa gitu kan. Dari segi H4 ini sih tidak berubah ya, masalah support resistannya masih sama. Kalau dibilang apakah di sini bisa menjadi area demand, menurut saya ini bisa menjadi area demand sekarang ya, yang ada di harga 17 sampai 11. Ini bisa menjadi suatu area demand baru. Kemudian dari segi A1, ini sih sudah dilewatin tentunya ya, ini sudah lewat. Oke. Breaker blocknya sudah dihajar juga. Kemudian di sini ada breaker block lagi, breaker block yang di respect. Nah ya, ini di respect nih kalau dilihat ya. Dia break, dia buat engulfing turun, dites udah dijebol. Jadi ini tinggal breakout ke atas aja. Kalau dilihat apakah kemungkinan marketnya nyampe sini, dan ini sudah dites ternyata. Oke. Berarti yang semulanya marketnya itu respect ini, respect OB-nya sudah turun ya kan, kemudian naik.
dijebol, kemudian naik lagi sekali, dia ngincar ini, sudah kena 2 kali dan kemudian turun. Berarti ini sudah selesai ya, sisa ini doang. Untuk supply-nya yang lagi satu sih sisa ini doang. Cuman menurut saya sih ini tidak terlalu bagus buat dipakai sih ya. Tapi kalau mau cari langsung yang sisa doang, ini doang sih sisanya. Ya, sisa ini doang sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, consider di sini ada satu area supply kecil yang baru di respect 2 kali doang di sini ya, 1 2. Kalau mau nge-buy di bawah secara H1 sih agak susah ya. Kenapa? Karena kalau dilihat bentar, kayaknya kita punya satu support yang tidak terlihat sih di sini ya. Kayaknya kita buat 25 dah ya, coba ya. Angka psikologi ya. 3325. Make sense enggak tuh? Kayaknya 25 agak berat. Mungkin 25,75 ya. Kayaknya ini nggak bagus ya angkanya. Coba ke M30 ya. M30 sebentar, M15 kayaknya nggak bagus sekali angkanya itu loh. Atau kita buat 2 ya. Kalau cuma kita ambil di sini doang, A1 break retest. Oke, di sini sih kalau mau ya 26 kau buset, sisa 1 doang ya. 27 lah ya. Berarti ini adalah resistant become support yang ada di H1 minor sih kayaknya ini ya. Ini kan berhenti di sini nih, berhenti, kemudian ini berhenti mental, kemudian ini dijebol ya kan, retest kemudian turun, ini dijebol langsung terbang ke atas, kemudian marketnya turun, kemudian ini kan bergerak naik. Nah, kemarin sudah saya buat juga kalau secara Fibo, ini kan marketnya berhenti berarti di 61,8 ya, tuh pas 61,8 lebih dikit, kemudian terbang naik. Jadi kalau dilihat ini sih secara swing sudah kena kriteria 61,8, maka seharusnya ini bergerak naik seharusnya. Kalau dilihat dari segi H1 internal ataupun minornya, ini sih sudah change of character ya. Di sini dia ngebuat low, high, low, high, low, kemudian change of character di sini. Jadi seharusnya nih H1-nya bullish sih. Ya, H1-nya bullish. Karena ini sudah change of character naik. Asalkan ini nggak di break aja sih ya di 25 ini. Kalau 25 break lagi ke bawah sih agak sakit sih, itu aja. Ingat ya, ini 34 dan 31 ini time frame-nya H4. Jadi kalau kalian nggak mau ngelihat ini di H1 ya kalian bisa setting ya di sini ya, di bagian visibility kalian bisa setting biar nggak kelihatan ini di time frame H1. Biasanya saya pakai semua ya. Ini dari segi H1. Kalau ada yang mau nge-buy di sini sih ada satu candle nggak punya ekor ya, di harga 3333,5. Apakah kemungkinan sampai sana? Probably ya, mungkin aja. M30 tak ada sih ya. Ini M30-nya santai sekali. M15, ntar H1 kita cari support resistance bisa nggak di sini? Di break turun, break lagi di sini. Di sini 45 ya, 45 ketemu supply 47, ketemunya 50. M30-nya supportnya di sini dan di sini, ketemu di sini. Di sini ada 34, 36, 40, 45. Buset, banyak banget. Biasanya banyak. Bentar ya. M15 sih ada demand-nya di sini ya. M15 ada demand-nya di 34, di supportnya tadi di H4 ya kan. M15 resistant. Ini sih saya bikin problemnya cuma ini doang sih ya. Ini doang nih yang bikin problem nih. Ini doang. M5. Ya ini M5 demand ya.
Di sini sih M5 demand. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di sana sih masih oke ya. M5 dan M15 di sini demand ya, dari 34 sampai 32. Intinya ini adalah demand sekaligus bercampur support yang ada di H4. Jadi kalau kalian ada yang mau consider buy di sana pun juga tidak menjadi masalah ya. Terus kalau bagian atas, nah ini sih bagian atasnya yang rada sedikit problem ya. Bagian atasnya doang nih yang bikin problem nih. Kalau di sini ini udah kena ya. Kalau di atas ini jadi bikin, kemudian dijemput jadi, dijemput jadi, dijemput jadi, dijemput jadi, dijemput jadi, turun. Sisa ini doang sih sebenarnya ya. Versi M5 sih sisa ini doang nih ya. Versi M5 sih sisa itu doang sebenarnya. Mana gimana ya, agak susah sih ya. Nah kalau dilihat agak ke kiri ini masih ada lagi ya kan. Ini agak ke kiri dilihat lagi nih bisa gitu kan. Kalau dilihat lagi ke atas ini ada. Jadi banyak banget biasnya. Tapi kalau kalian mau pakai yang versi pendek aja, ya ini bisa lah ya. Lihat banget kemarin. Nah, ini M5 sih. Coba saya paksa ke M1 ya, kok kayaknya nggak bagus-bagus amat ya. M1 sih ini doang nih sisa nih. Nah. M5-nya di sini. Di week-nya ini aja. Turun. Wih, ini gede sih ya. Saran saya cuma satu sih kalau ini harga turun ya. Turun sampai sini kalian nge-buy oke bisa. Nah, untuk nge-buy di atas resisten nge-buy di atas resisten ya. Agak susah sih sebenarnya ya. Coba kita cek M15 campur dan M30. Kemarin angkanya berapa ya di sini ya? Kemarin harga 40 ya kalau nggak salah ya. Buset. Ya kita pakai ini lagi ya. Kita pakai ini lagi. Ya saya rasa sih ini masih works ini ya. Coba balik lagi ya. Ini 40 di M30 iya. Di sini M15-nya sih nggak masuk. M5 agak payah sih. Mending kalau udah M15 sih nggak perlu kita tarik sejauh itu ya. M5 di atas 4 apa ya? Ini di sini dia respect turun, kena turun. Berarti sisa ini doang ya. Jadi kalau ada harga di atas 42 selaku resisten ya. Ini M1 sih supply-nya di sini M1, tapi kalau kalian mau paksakan sebesar ini juga nggak masalah ya. Jadi kalau nanti ada harga break di atas 42, kalian mau ngide ambil buy bisa, cuman targetnya hati-hati ya. Ini dari harga 4. Ini H1 ya, ini H1 soalnya ini dari harga 47 sampai 52 ini adalah supply-nya. Ini baru 2 kali dites dan tidak ada satupun candle yang berhenti di dalam ya. Ini kan masuk kemudian turun, masuk kemudian turun. Jadi ini masih oke lah, kemungkinan marketnya ada ada penolakan. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 42, consider mungkin cuma dapat 50 atau enggak 60 pip ke atas ya. Nggak bisa lebih sih. Kali nanti tiba-tiba ada gebrakan gitu kan. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi.
Yang penting selama harga tidak ngelewatin 25, sekarang sih menurut saya ini masih bullish sih, itu aja. Ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada yang namanya Jackson Hole speak dari Powell. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau trade pada hari ini, saya himbau adalah sampai sesi Eropa, sampai sesi London. Ketika sudah malam hari memasuki sesi New York, saran saya itu stop kalian tradingnya, jangan dibiarin daripada kalian kenapa gitu kan, tiba-tiba Senin ngegap gitu. Ya kita lebih baik tidak ada ambil posisi gitu kan, daripada harus gambling, daripada kita harus begadang tengah malam gitu kan, mau ngelihat Powell ngomong misalnya. Kalau kalian pengen sih silakan, cuma saya pribadi enggak gitu kan. Jadi lebih baik saya pribadi sih close posisi, kemudian ya udah. Sekalipun kalau misalnya tahan posisi ya, ingat pasang SL. Jadi sekiranya kalian sudah open posisi dan mendekati penutupan hari Jumat sekarang, kalian sudah merasa profit, pasang SL plus. Terserah SL plusnya berapa pip, ataupun pasang SL ke titik entry biar break even juga nggak masalah. Ya, at least kasih pengamannya. Jadi supaya nanti pada saat hari Senin ngegap open posisi kalian tiba-tiba salah gitu kan, supaya aman. Itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan juga sudah pencet tombol thanks-nya. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.